Mas bro, kembali lagi di Men's Talk presented by MS Glow for Men. Dan sekarang kita tidak hanya berdua, tapi kita bertiga dengan orang-orang yang memang bisa dibilang dalam segi balap dia sangat-sangat mumpuni. Ini bukan Akbar Rais, tapi give applause for Matteo dan juga Satar. Mantap sekali. Kakak Matteo, kakak Satar sehat ya? Lumayan ya. Sehat. Kapan terakhir balap liar? Belum pernah ya? Balap liar di Kemayoran gitu. Kalau di Jakarta nggak pernah. Nggak pernah ya. Tapi terakhir megang motor kapan? Kalau saya kan main motor kan terus. Terus. Main off road, main enduro. Oh. Dan seminggu sekali atau seminggu. Kadang-kadang ya seminggu sekali bisa dibilang. Kalau kakak Satar? Kalau main motor ya tiap weekend lah ya San Mori. Cuman kalau di sirkuit itu terakhir kali akhir tahun lalu. Oh, akhir tahun lalu ya. Kalau kakak Satar kita kan sama-sama di Indonesia nih. Pernah pakai motor yang oli sampingnya pakai botol susu nggak? Nggak pernah. Pernah banget. Pernah banget. Atau enggak di standarnya pakai pelek 16 ditaruh di konblok gitu. Oh itu pernah banget. Di mana waktu itu bang? Berarti emang pernah balap liar juga? Enggak, itu kan sebenarnya gini loh. Yang model-model gitu adalah model-model custom kan. Iya. Gitu. Jadi itu tuh udah ngetren itu sebenarnya dari era motor bebek tahun 90-an. Sore nih, gua kan angkatan 80-an. Iya. Jadi itu zaman gua SMP tahun 90-an loh SMP ya. Itu emang udah ngetren gitu loh. Cuma memang untuk dipakai itu nggak nyaman, sakit pinggang. Iya benar banget. Itu sebenarnya show bike dulu di tabloid itu tiap minggu ada kontesnya gitu. Oh. Cuman sekarang dipakai balap ya, jadi selembaran gitu ya. Sebenarnya bisa dipakai balap, itu nggak masalah. Cuman jangan dipakai harian karena pinggang pasti encok. Gitu. Mau custom ceper nggak masalah. Cuman kalau kayak gitu nggak bisa dipakai harian. Iya benar. Berarti ngalamin juga berarti yang pentil ditutup pakai boneka bebek gitu. Iya ngalamin. Berarti miskin juga ya Kak Satar sama kayak saya dulu ya. Enggak, saya nggak tahu malu doang. Cuman apa yang bikin kakak Satar tertarik sama MotoGP? Kita kan bahas MotoGP nih hari ini. MotoGP? Zaman kita GP 500 ya Matteo ya. GP 500 di eranya Kevin Swans. Iya. Tahun 93. Terus ada eranya Marco Lucchinelli tahun 80-an. Gak tahu kan? Gak tahu saya Pak, saya baru lahir 96 Pak. Nah ya udah. Iya. Jadi itu masih motor 2 tak semua. Oh. Jadi MotoGP itu baru ada di tahun 2002. Berarti kan asapnya masih ngebul banget tuh ya? Iya, sangat. Waduh. Itu kenapa? Kayaknya mereka kalau pakai motor 2 tak kenapa mereka pengen paling depan biar nggak kena ispa kali ya? Jadi kan belakangnya asap semua. Bukan. Ya? Itu motor 2 tak itu seninya beda. Jadi kenapa orang bilang motor 2 tak itu bisa mencegah virus DBD? Betul. Untuk fogging. Jadi jentik-jentik itu hilang semua. Oh, berarti dulu waktu main di GP 500 semuanya orang-orang Jumantik berarti. Oh, ya? itu dia. Bener, makanya kan gak ada DBD zaman dulu. Nah, kalau Matteo sendiri, kamu kenapa suka sama MotoGP dibanding sama Formula One mungkin? Sebetulnya sih cerita saya berbeda sedikit. Aku kan memang dari mobil, bukan dari karting ya, bukan dari motor. Tapi dari dulu memang saya suka banget dengan motor. Dan di Italia itu, kalau kamu umur 14 tahun, itu udah boleh punya motor kecil, maksimal 50 cc jadi kendarain ya. Jadi yang waktu itu aku udah berdoa supaya orang tua saya bisa kasih saya cuma 50 cc aja dulu. Kan jadi dari anak era saya kan semuanya kan belum ada komputer kan, belum ada PlayStation atau handphone atau apapun. Jadinya kan kita kan maunya motor, maunya main di jalan. Jadi saya dari sebelum umur 14 sudah suka motor dan sering juga nonton MotoGP karena memang nggak tahu kenapa MotoGP sama Formula 1. Zaman dulu kan Formula 1 saya juga nonton terus karena papa saya kan fans banget Formula 1. Iya. Jadi kan dari kecil dari umur 6 tahun 7 tahun udah di dunia balapan gara-gara papa saya. Papa saya kan tuh artis, masuknya tuh bikin patung sama pelukis. Tapi dia udah punya tim dulu.
Dan dia itu mobilnya yang tim balap, Formula Ford namanya itu. Dan dia itu yang bukan dia yang balap tuh paman saya. Oh, jokinya pamannya. Paman saya, bagus banget juga dia. Dan tapi yang bangunin mobilnya sampai gambar-gambarnya, sampai desain semuanya. Dan itu papa saya sendiri. Oh. Jadi kan dari kecil udah aku ingat ikut-ikut papa ke track. Itu terinfluence berarti Ya, dari apa yang papa lakukan itu. ya. Tapi aku dari dulu suka mobil balap, tapi dengan aku selalu lihat kalau ada motor atau suara motor atau lihat di TV motor itu mata saya langsung Excited banget. excited. Iya. Tapi kabarnya kamu pernah umur 8 tahun fokus ke lomba-lomba go-kart gitu? Umur 9 tahun papa saya, ini lucu ceritanya, waktu itu kita ke tempat hiburan, tempat di Italia ada laut segala. Dan di situ ada satu go-kart track itu terkenal sekali di Jesolo ini, di mana banyak championship itu terjadi di sana, atau di mana banyak champion pernah balap seperti Ayrton Senna atau Fullerton atau Modena atau banyak sekali yang lainnya. Dan waktu itu kan saya masih kecil dan papa saya bilang, mau coba nggak? Ya aku naik go-kart itu dan beberapa lap, habis itu kan di situ ada instruktur. Dan dia bilang ada anak kecil banyak sekali yang coba-coba. Dia bilang kita bikin aja ada lebih dari 20 orang ya, balapan siapa bisa. Aku nggak pernah naik sebelumnya. Nah, di mana di situ aku turun dan langsung menang. Wow. Dan jauh sekali menangnya. Sampai papa saya kaget banget. Dia bilang, wah, nggak pernah naik, udah langsung balap. Jadi 2 minggu kemudian papa saya bilang, kamu turun dong di bawah di garasi. Coba lihat ada apa. Aku turun buka ada go-kart Birel Parilla waktu itu. Frame-nya Birel dan engine Parilla. Iya. 100 cc. 2 tak lah pasti, tapi itu udah profesional punya, bukan yang kaleng-kaleng. Iya. Dan kencang banget waktu itu. Dan kita dari situ aku nggak sampai speechless, nggak bisa bicara. Wow. Dan dia bawa saya hari besoknya ke satu racetrack dekat rumah dulu, dan saya latihan, dan di situ aku mulai balap sampai umur 15, 16 itu. Wow. Kemana-mana di seluruh Italia gitu. Wow. Dan dia mencoba supaya saya lupa dengan dunia motor, karena dari dulu saya bilang oke lah, terima kasih, tapi saya mau coba motor juga, mau coba balap motor juga, tapi papa saya nggak mau sama sekali karena takut. Wow, jadi dengan kalau saya lihat ya, maksudnya perbedaannya Italia dan juga Indonesia. Di Italia itu support sistemnya ada ya Bang Satar ya, maksudnya mereka tuh lomba championshipnya dari kecil juga ada. Nah yang aku bingung, abang kenapa bisa sangat suka banget dengan dunia balap ini Bang? Kalau aku sih sebenarnya ya emang suka motor dari dulu. Awalnya tuh ngeliat motornya bentuknya kecil gitu kan. Terus suaranya tuh treng teng itu zaman Suzuki Tornado tahun 94. Iya. Sama Satria Hiu ya ada tuh. Belum ada. Jadi belum zamannya Satria Hiu tuh belum ada. Masih zamannya itu Suzuki RGR. Nah, cuman kan waktu itu sirkuit aja belum ada ya, Mateo ya. Belum ada sirkuit Sentul pun belum ada. Ya. Baru ada Kemayoran, itu pun juga udah di tahap-tahap akhir menuju liar. Tutup. Enggak tutup. Tutup itu ya. Udah kan mulai dari Ancol, Kemayoran kan akhirnya ke Sentul. Tapi itu udah meredup lah, udah zamannya meredup. Dan keluarga aku, papaku kan dokter. Jadi dia ngomong ya, kamu main kayak begini mau kemana? Gitu loh. Mau kemana? Karena memang nggak ada supportnya gitu. Zaman itu tuh di Indonesia, Mateo juga tahun 93 baru ke Indonesia kan? Baru 93. Memang zaman 93, 94 itu kan memang kita nggak tahu mau kemana kan? Nah, jadi akhirnya ya udah aku main motor ya di jalanan, di kompleks gitu loh. Jadi tapi kan waktu itu masih sepi jalanan, masih enak gitu kan. Cuman begitu mulai masuk SMA terlalu badung ya, jadi kirim ke luar negeri gitu. Oh begitu Bang? Iya. Dikirimnya ke luar negeri. Kalau saya kalau Badung dikirimnya ke rumah Bude. Nah dulu. Itu kalau dikirim ke rumah Bude jadi manja. Di Pondok Gede iya, malah iya benar juga sih. Di luar negeri kemana waktu itu Bang? Gue di Australia gue lama. Tapi teman-teman gue di sana nggak ada yang anak motor. Oh. Jadi pelarian gue adalah kalau lihat balik ke sini, gue main motor. Balik ke sini gue main motor, tapi lama-lama mendingan gue cari cuan ya. Jadi gue jual spare part awalnya. Jadi gue ada Australia itu kan lebih lengkap zaman itu ya. Kita bawa ke Jakarta terus. Jadi setahun itu bisa 4-5 kali balik ke Indonesia sih.
untuk jual spare part dulu. Iya. Jadi buat mendukung apa yang lu punya hobi, lu bikin super system sendiri. Enggak juga gitu, karena gini kan gue bayar SKS itu gue nyuruh orang lain kerjain, jadi gue butuh duit lebih gitu loh. Jadi itu Terlalu fakta jujur sebenarnya. Bang Satar ya. Hah? Terlalu jujur ya. Saya selalu jujur orangnya. Iya. Jadi SKS dibikin sama orang, jadi lu butuh uang lebih berarti. Nah, akhirnya. butuh uang lebih. Jadi kalau orang bisa, kenapa gue mesti ngerjain sendiri kalau orang lain bisa mengerjakan buat gue. Iya, benar. Nah, sampai akhirnya hobi lu tersalur bagaimana caranya? Hobi gue tersalur itu ketika gue udah mau lulus, itu di pertengahan tahun 2000-an. Gue balik ke sini, main di Sentul, terus ketemu aki-aki bewokan deh. Aki-aki bewokan. Itu tahun 2008 kalau nggak salah. Siapa kalau boleh tahu Bang si aki-aki itu? Hah? Siapa kalau boleh tahu? Udah tua orangnya. Udah tua. Orang Itali. Hah? Orang Itali. Kalau nggak bisa ngomong gitu, paspornya orang Indonesia. Ini nggak bisa gue bilang orang Itali. Oh, udah Indonesia Nah sekarang. itu dia. Jadi Iya, nggak bisa iya, kita iya, ngomong iya. orang Itali gitu. Iya, Cuma iya. ciri-cirinya bewokan tatoan. Oke. Iya Bang. Ada nomor 3 nggak di sini? Nah, nomornya 33. 3 ini ke sebelah kanan ya. Gitu loh. Gue pertama-tama ngikutin dia aja balapan gitu. Oh, berarti masnya ya Bang yang diomongin bapaknya ini ya. Gue gak sebut merek kok. Iya. Terus ngikutin dia balapan. Jadi gini loh, sejarahnya gini loh. Terakhir kita balapan bareng itu 2010. 2010 ya. Kita sama-sama di tim yang sama, tim Ducati Indonesia dulu. Gua tuh merangkap manajer bapak ini secara jujur. Oh, Secara status. oke. Walaupun secara fungsi nggak ada. Mendingan itu manajer daripada pembalap Transmita. Jadi kita satu musim itu kita 5 kali balapan. Motor kita sama. Dua lap udah di lap. Bapak ini kakek tua itu satu musim Heeh. balapan menang 5 kali. 5 race 5-5-nya menang. Iya. Gua 5 race 5-5-nya paling belakang. Ya, itu jujur itu. Dan gua megang rekor sirkuit Sentul. Di paling belakang. Iya. Gua nggak yakin Mark Marquez juga berani ngelawan Iya. rekor gua. Bastianini nggak bakal berani. Gak bakal berani. Tapi itu akan intek selama di Sentul. Iya. Lu butuh mental yang besar dan juga kebesaran hati ya. Ya, iya itu dia Iya. masalahnya. Mm-mm. Jadi itu butuh nyali yang berbeda. Itu benar-benar manly banget. Iya. gitu loh. Ketika diomongin setelah pertandingan itu yang sangat-sangat terbaik ya berarti. Enggak, mukanya itu dari karbon. Udah bukan tembok lagi. Enteng ya. Berarti enteng ya. Oke. Berarti kalian sempat balapan bareng terus dari 2010. Iya. Motor yang sama tuh. Motornya sama. Motornya sama. Speknya sama semuanya. Speknya sama. Cuman kita Speednya beda. gini loh. Ini namanya prinsip touring. Iya. Touring itu dalam satu tim pasti akan ada namanya road captain paling depan. Iya betul. Satunya sweeper. Buat jaga. Iya jaga. Iya. Nah, Iya. gua tuh memikirkan peserta yang lain. Oke, berarti lu pegang laser hijau yang di Kalimalang tuh Nah berarti. iya yang begini. Yang jauh gini-gini. Nah itu dia. Iya. Kalau nggak ada gua, siapa yang mau di belakang? Oh iya Nggak ada. benar. Jadi gua suka rela. Setuju. Kebesaran hati yang sangat terbaik ya. Tapi itu pertanyaannya Kakak Mateo nih. Kenapa speed motor sama tapi yang bawa berbeda? Itu memang murni skill dari si riders ya atau bagaimana? Tergantung kita bicara championship apa dan di mana ya. Tapi kalau kita bicara MotoGP, kalau sekarang ini kan level semua motor kan sangat tinggi. Makanya di dalam 1 detik bisa ada kadang-kadang 15 motor yang waktunya ya. Dalam 1 detik itu artinya apa? Bahwa mereka itu speknya hampir sama atau selevel itu. Tapi yang bikin beda sekarang juga di MotoGP adalah pembalap juga. Ya, tapi untuk itu bikin beda. Tapi untuk jadi juara dunia pasti harus kombinasi antara motor dan pembalap. Iya betul. Tapi pembalap yang jago banget bawa motor jelek itu masih bisa perform. Kalau motornya jelek banget tapi pembalapnya hebat banget, belum kalau motor hebat banget, bagus banget, Pembalapnya tapi kurang. pembalapnya kurang nggak mungkin bisa juara. Nggak mungkin itu. Siapa yang motornya jelek terus pembalapnya bagus? Di MotoGP Kalau menurut Mateo. dibilangin motor jelek itu salah juga ya. Masuknya nggak Yang kurang perform lah. Sekarang ini lagi ketinggalan sedikit. Ya. Contohnya Yamaha dengan Fabio Quartararo ya. Fabio Quartararo itu adalah pembalap yang kasih 110%. Makanya dia lagi fighting untuk championship, lagi leading. Tapi sebetulnya motor dia nggak sempurna tahun ini. Sementara ini kan Pecco Bagnaia, antagonisnya ya. Dia itu punya motor yang sempurna, plus dia sendiri sempurna.
Wah, itu baru perfect tuh berarti. Tapi bisa dibilang bahwa Quartararo adalah champion ya, adalah pembalap yang top banget karena motornya nggak support tapi dia masih bisa perform. Wow. Kalau menurut Kakak Satar siapa yang motornya kurang perform tapi pembalapnya mantap banget? Sebenarnya kalau aku agak beda ya, Alex Rins. Alex Rins. Timnya bubar. Musim depan bubar. Jadi istilahnya kalau udah tahu ini perusahaan udah bangkrut gitu. Tapi dia masih fight kayak kemarin balapan di Aragon. Dia itu sendirian. Ngindarin kecelakaan. Udah di posisi terakhir dia masih bisa finish top 10. Dengan mental yang istilahnya pembalap mungkin dia sudah dikontrak tapi mekaniknya udah mikir gue kerja di mana tahun depan, cicilan rumah di mana belum lunas, KPR belum ada, BPJS pinjol masih nunggak, belum beres, betul, pinjol betul, banyak betul. banget Betul, gitu. betul, bank keliling juga banyak. Nah itu dia kan. Pusing. Nah Baskom aja udah bocor, Iya. tapi dia masih bisa fight posisi ke top 10 10 ya. top 10. Nah itu luar biasa sih. Wow. Ada juga beberapa yang lain seperti Brad Binder di KTM ya, motornya sih kekurangan banget tapi dia selalu bisa prestasi. Ada beberapa pembalap kayak begitu dan pembalap kayak begitu akan tetap dapat slot terus ya di MotoGP. Ada juga pembalap yang nggak bisa perform dengan motor mungkin nggak sesuai dengan seharusnya, tetapi dia dibuang. Berarti sebenarnya rules dalam MotoGP itu pembalapnya yang dapat slot atau memang timnya yang dapat slot untuk bermain di sana? Nggak, timnya pasti perlu pembalap. Iya. Ya, kalau timnya nggak ada, pembalapnya juga nggak ada pasti dong. Ya, jadinya kan pembalapnya untuk sampai ke MotoGP, di MotoGP kan kita istilahnya timnya udah ada lah bisa dibilang. Ada tim yang pergi, tim yang datang, tapi tim yang paling besar atau tim yang paling penting itu selalu ada. Ya. Itu pembalapnya ya bisa ke sana yang bisa prestasi aja. Nggak mungkin karena kamu punya duit ya. Ada juga yang kayak begitu. Contohnya adalah satu pembalap namanya salah satunya Tito Rabat. Tito Karl Rabat, Abraham. iya, dan sama Karl Abraham. Tito Rabat mungkin nggak punya skill tinggi yang lainnya, tapi dengan latihan ekstra keras karena dia sendiri, papa sendiri punya duit dan dia bisa sewa trek di Almeria di Spanyol. Dia tinggal di dalam trek dia punya camper dan di situ dia setiap hari punya motor dan latihan terus di situ. Dia bisa jadi juara dunia Moto2 waktu itu. Oke, jadi kalau udah bisa jadi juara dunia Moto2 aja itu sesuatu banget. Ya. Sama kayak Karl Abraham, bapaknya kan punya trek sendiri Brno di Ceko. Ya dia itu tapi sebetulnya di beberapa kali di Moto2 juga dia perform. Juara juga. Dia juara juga. Tapi waktu pindah di MotoGP, oke lah dia punya skill tapi nggak pernah bisa juga jadi juara, nggak pernah naik podium karena memang skillnya nggak sampai sana. Oh ya. Berarti all about skill berarti ya dan juga pasti, motornya berarti ya. Pasti. Nah kita kan dekat-dekat ini akan ada pertandingan di Gresini Racing MotoGP di Sepang. Nah kira-kira nih dari Bang Satar dan juga Kakak Mateo, kalian menjagokan siapa di GP kali ini? Moto2, Moto3, MotoGP. MotoGP. Doni Tata mungkin? Siapa kira-kira? Gak berani teman sendiri. Kalau di Sepang itu bingung ya, karena cuaca nggak bisa ditebak. Oke. Jadi memang riders itu memang tergantung cuaca berarti ada juga ya? Kalau rider yang hebat banget, mau cuaca apapun dia juga juara. Mau badai kayak mau Marquez. badai atau mau banjir. Salju atau banjir, kalau dia memang di level top, yang super rider ya, yang di luar prediksi seperti Valentino Rossi dulu atau Casey Stoner atau Marc Marquez sekarang ini atau Jorge Lorenzo, banyak lah ya. Kalau mereka ini mau hujan, mau kering atau mau basah, mereka selalu perform. Tapi ada pembalap di mana kalau kondisi seperti Enea itu bukan jelek. Kadang-kadang dia dapat feeling yang bagus. Saya pernah lihat balapan dia di atas kondisi basah dan dia perform dan dia podium waktu di Moto2 juga. Tetapi dia belum bisa dibilang 100% sempurna kalau kondisi basah. Dia tuh lebih bagus, lebih jago kalau kondisi aspal. Tapi Enea ini adalah pembalap
baru 2 tahun, baru tahun kedua ini main di MotoGP. Biasanya perlu waktu untuk adaptasi juga karena bayangin aja kamu punya lebih dari 270 horsepower Ya. di atas lintasan yang total basah dan kamu datang di breaking point 350 km per jam. Ya, untuk dapat feeling yang pas banget untuk bawa MotoGP di atas kondisi basah kan kadang-kadang ada pembalap yang perlu sedikit lebih lama waktunya. Tetapi kalau mereka udah ketemu seperti Rossi, jangan salah Rossi awal-awalnya di kondisi basah kurang banget. Tetapi dia latihan terus di kondisi basah sampai dia jadi juga basah menang, kering menang. Wow. Ya. Yang paling susah kalau di balapan adalah kondisi mix. Oh jadi ada basah ada kering. Ya, ada basah dan kering dan kondisi atau enggak 100% atau ya lembab. Itu paling sulit karena kamu nggak pernah bisa mengerti limit motornya ada di mana sih. Oh. Ya, kalau basah kamu tahu lebih dari certain limit pasti jatuh. Kalau basah total. Ya. Kalau kering tahu. Tapi kalau mix condition kelihatannya kan gripnya ada, mendorong lebih, boom, tiba-tiba jatuh. Oh, Nah, itu. iya. Kalau yang jago banget di kondisi mix itu ada juga pembalap yang itu adalah namanya Jack Miller. Kalau dia nggak ada lawannya di kondisi mix, sama Marc Marquez juga, jangan salah. Wow. Marc Marquez dimanapun kamu taruh dia pasti menang. Kalau sekarang sih dia baru balik dari cedera, tapi kalau balik lagi ke pertanyaan yang tadi ya, kalau saya harus pegang satu ya pasti Enea. Enea Bastianini karena ya nomor satu karena dia orang Italia sendiri ya dan dia juga balap untuk tim Gresini dan orang-orang tim Gresini juga teman-teman kita, sponsor juga YouTube channel kita juga sponsor tim Gresini. Jadi ya aku full backup tim Gresini karena juga saya suka banget dengan pembalapnya. Apalagi Enea. Tetapi Fabio Di Giannantonio karena ini rookie tahun pertama dia punya kesempatan untuk tahun depan untuk podium juga karena dia punya talenta yang luar biasa, bukan dia jelek. Dan satu lagi yang menurut saya tim Gresini lakukan untuk tahun depan itu adalah rekrut Alex Marquez, adanya Marc Marquez, dan ini adalah pembalap menurut saya top banget tapi belum perform 100% di MotoGP karena dia belum punya kesempatan. Dalam artinya motornya belum selevel. Tapi dia itu udah pernah juara dunia Moto3, udah pernah juara dunia Moto2. Wow. Dan kalau tim Gresini rekrut dia, pasti rekrut dia untuk tahun depan. Aku semangat sekali karena itu pembalap yang selevel pembalap yang top lah bisa dibilang. Wow, adiknya Marc Marquez akan main di Gresini berarti nanti. Alex Marquez. Aku senang banget tim Gresini ambil justru pembalap ini karena menurut saya top banget. Nah kalau berbicara masalah balapan, Kakak Matteo kan udah 12 tahun nih pensiun di dunia GP. Kira-kira kangen gak sih balapan di sirkuit gitu? Kangen pastilah 100% karena kalau saya lihat apalagi saya lihat sering banget balapan itu dan kadang-kadang bayangin atau ingat waktu balap itu ya. Tapi kalau ada kesempatan untuk turun lagi just for fun ya, karena kita nggak bisa harus tahu limit sendiri. Iya. Umur segini Encok. mau balap itu lagi atau lawan karena gini kalau saya balap lagi atau saya harus balap itu saya harus make sure bahwa saya bisa menang. Aku nggak suka urutan 2, nggak suka urutan 3. Perfeksionis berarti. Karena saya nggak bisa sama sekali menang. Akui karena umurnya. Kalau saya main lawan dia sih gampang. Nah kalau Bang Satar malah harus di belakang ya Bang ya. Kalau menang malah kamu nggak suka ya. Gini loh. Sebagai orang beriman, bukan orang kita budaya timur ya. Iya. Gitu. Timur. Bagaimanapun asal kita ini orang timur. Iya. Kita harus menghargai orang tua. Betul. Jadi ya. Kang Mas, monggo. Ya silakan. Kalau bahasa Italianya prego gitu. Prego. Silakan. Iya. Jadi selama ini bukan gue ngomong ngalahin, gue menghormati yang tua. Setuju berarti. Lu terlalu respect sama orang yang lebih tua dari lu. Sangat. Mantap. Biar masuk ini surga. Amin. Cuma gue pengen tahu dong nih dari Kakak Matteo nih. Paling top kamu bawa motor berapa kilometer? Paling top. Aku ingat satu kali kita waktu itu kan kamu harus tahu kan ada ECU. ECU adalah Satar kalau bahasa Indonesia. ECU ya. Ya, enggak. Electronic Computer Unit di dalamnya. Benar.
itu kan bisa cek semua data. Ya. Oke, jadinya kan kalau balik ke pit itu apa namanya dicolok sama komputer dan komputer bisa bilang sama kamu kecepatan berapa dan suhu engine berapa dan apalah semua message semua yang terpenting yang kamu harus tahu tentang motor yang apa yang terjadi di dalam latihan itu ada di komputer itu. Dan di situ juga ada top speednya. Oke. Karena kenapa? Kalau saya kendarain motor balap, aku nggak pernah sama sekali lihat speednya. Sama sekali nggak, karena nggak penting. Yang saya lihat RPM-nya. Jadinya apa? Kalau RPM itu adalah RPM yang pas untuk oper gigi kan. Jadi nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Jadi aku memfokus dengan ada RPM. Misalnya kalau harus oper gigi di 10.000 RPM. Contohnya atau kalau 600 sampai 14.000 atau 15.000 RPM, ya itu aku make sure bahwa di 15.000 aku oper. Dan saya make sure juga bahwa waktu saya juga shift down dan buka throttle itu antara nggak pernah main di luar 1.000 RPM. Kalau mau kencang harus di dalam 1.000 RPM. Oke. 10.000. No, 10 RPM, 1.000 RPM. 1.000. 1.000 RPM. Harus di dalam mainan. Mainan Harus ya. di dalam 1.000 RPM, sorry. Ya, jadinya antara 10.000, 9.000, 10.000 di dalam satu lap. Mau oper gigi, mau masuk, mau buka throttle lagi, pokoknya make sure bahwa kamu selalu di dalam 1.000 RPM. Kalau kamu bisa lakukan itu ya, you super fast dan super good. Ya. Jadi kecepatan paling tinggi saya ingat itu adalah waktu itu dipakai Panigale. Itu di lurus panjang di 302 kalau saya nggak salah pernah. Maksimal yang bisa dapat dengan motor yang bisa dibilang standar ya karena Superbike. Berapa cc itu, Pak? 1.000. 1.200. 1.200 karena 1.200. dia apa namanya 1.200 karena itu bukan dua silinder, bukan 4 cylinder online. Di atas Ayla berarti ya. Aylanya 1.000 soalnya kan. Iya, 300. Jadi ya. Tapi percaya sama saya itu kalau pembalap itu 300, 310, 20 kalau udah biasa itu enggak begitu. Enggak ngeri sama sekali. Malah kamu fokus memang breaking point, fokus dengan cara masuknya, fokus dengan jangan sampai RPM-nya itu di luar 1.000 itu ya. Jadi speednya itu jadi kebiasaan nanti. Tapi jangan salah. Kalau kamu tanya sama saya, kamu belum tanya kalau pembalap takut atau tidak. Iya. Pembalap selalu takut. Takut. Nah, itu sebenarnya yang pengen aku tanya. Takut dengan takutnya insiden. Kapan? Bukan. Kalau nggak ada takutnya pasti nggak bisa jadi pembalap. Iya. Ya, kenapa? Apalagi waktu momentum paling kritikal itu adalah di start. Di start. Waktu sebelum lampunya merah off, itu deg-degannya dan atau sebelum start 5 menit sebelum start waktu di starting grid itu kamu pernah lihat kan MotoGP semuanya fokus banget dan di situ adalah deg-degannya karena momentum yang paling bahaya di apapun motor balap itu adalah di start karena di start itu bisa tapi waktu lampunya off dan kamu off the grid open throttle di situ udah hilang semua hilang semuanya udah nggak ada lagi malah kamu ketakutan itu jadi bensin buat kita untuk kamu untuk jadi agresif untuk speednya lebih lagi untuk fighting dan segala macam. Wow. Kalau dalam balapan sendiri nggak ada takutnya sama sekali nggak ada. Tetapi kalau kamu tanya ada momentum di mana pembalap takut ada berarti. Jadi bukan takut karena insiden yang jatuh gitu-gitu enggak ya? Tapi memang deg-degan di awal startnya aja. Di awal startnya aja ya. Wow. Nah kalau Bang Satar nih, bagaimana caranya untuk menjaga di pool yang paling belakang, Bang? Berapa RPM yang gini. Ini jangan salah sangka ya. Kan dia bilang kan, gua pernah kakek-kakek tua itu ya. Iya. Enggak usah sebut merek. Betul. Gua pernah 300, ya kan. SU gua begini, ya kan. Itu motor tuh enggak terima jadi begitu. Jadi motor itu baru datang, kita buka box, ya kan. Itu namanya harus di running dulu. Oh ya benar tuh. Ya, jadi sehari itu bisa sampai 100 lap disentuh. Oke. Di running dulu 100 lap. Itu harus 3.000 RPM, 4.000 RPM, sekitar 100 km, 10 lap, lalu naik lagi 4.000 RPM. Terus itu seharian itu kita kerjain. Siapa yang membawa itu? Nah, siapa yang ngerjain itu gitu loh. Jadi jangan bilang ini makanan enak, koking enak yang
ternak sapinya Iya siapa? iya. Itu saya mau kasih tahu ya. Waktu itu ada Pak Nugroho ya. Pak Nugroho kan yang punya Ducati Indonesia, right? Dia bilang, Matteo motor kamu udah datang segala macam siap untuk in-rain. Running the engine, running in ya. Saya bilang, oh itu kerjaan yang saya paling gak suka. Malas banget itu. Ada tuh Satar, suruh dia aja tuh Pak. Dan lu mau Bang Satar? Kenapa? Dan lu mau melakukannya? Karena gak ada lagi yang mau selain gua. Capek tau. Tadi lu 100 kali itu. Itu dalam sehari ya. Dan itu harus sampai 1000 km. Dan gue ngerjainnya itu 2 hari. 2 hari. Non-stop. Muter Kayak mulu. gini, tahu hamster kalau di Iya, dalam iya. rodanya. Nah, Nanti Bang Satar kayak hamster ya. bayangin gak? Sentul itu hampir 4 km. Kali Iya. 100, 400 km. Jakarta, Bandung, Jakarta. Itu gue kerjain 2 hari 2 berturut-turut. hari berturut-turut. Habis itu Wow. dia telepon, motornya siap. Oke, full throttle kita. Oh. Tapi dia nggak tahu. Jadi itu ada balapan pertama kita pakai Panigale kan. Heeh. Jadi kita pakai Tahun pertama Panigale keluar Pak, 2012. kita tuh adalah di Indonesia ada negara pertama yang turunin Panigale di Kejurnas. Wow. Yang lucunya satu, kita kan di dyno. Heeh. Jadi jangan pernah percaya brosur. Heeh. Di brosur itu 190 horsepower. Wow. Oke, kita dyno So. 155. Ya, very low. Very low. Kok kudanya jadi kuda poni gitu loh. Tadinya pengennya kuda-kuda Jepang gitu ya, kuda Nah. Belanda. Nah, udah itu kita masukin knalpot nih, Termignoni. Heeh. Zaman itu harganya tuh udah hampir 100 juta. Pasang, issue Knalpot. pasang. Dari 155 horsepower berhasil. Jadi 145 horsepower. Turun. Turun. Tapi untungnya Heeh. orang Indonesia itu Pintar. pintar. Untuk ngoprek. Bukan untuk ngoprek. Tapi Kita udah hilang akal. Ya kan? Filternya kita potong aja jadi nggak pakai air filter. Naik 165. filternya Iya. dipotong. Iya. Terus habis balap 3 musim jebol mesinnya hancur. Panigale melayang udah. Siapa yang membawa Panigale itu melayang? Ya orang tua. Orang tua orang tua tersebut. itu. Jadi udah hancur. Iya, Jadi iya. 3 kali balapan. Race terakhir aku kan start dari pit gara-gara Iya. di starting line aku pole position tapi motornya mati. Oh. Gara-gara itu udah hancur, valve-nya udah bocor dan segala macam. Dan nggak ada spare partnya. Dan Sama sekali. nggak harus keluar kan start dari pit. Untung waktu itu waktu motornya start dan semuanya udah start dan Ya. ada kan safety car di belakang kan. Mm-mm. Aku ingat masih di pit safety car udah mau masuk R1 Iya. di Sentul. Terus saya minta izin karena motor saya tiba-tiba nyala, minta izin sama race director. Ya udah aku boleh start. Dan saya waktu itu kita untung sekali karena separuh race di Sentul, separuh track hujan, separuh track kering. Oh. Karena saya di hujan ya lumayan kencang ya, Uh-uh. punya feeling. Ya dari paling terakhir kita jadi juara. Juara. Oh, Saya- pakai motor Panigale yang Iya. hancur itu hari itu. Iya. Yang Enggak. kamu tahu nggak pelawan pertama yang saya harus overtake? Siapa? Safety car. Oh. Itu 2012 itu. Keren. Setelah itu ya Panigale yang kata, wah motor Sultan itu masuk bak sampah udah. Langsung masuk bak sampah. Selesai. Tidak ada spare part sama sekali. Kagak ada. Nggak bisa dioprek oleh Karena dokter motor. Waktu itu motor cuma ada 4. Satu motornya Raffi, MS Glow. Heeh. Satu punya bapak ini. Heeh. Satu punya saya. Oh. Nah satunya lagi display. Ya, ya. Jadi setelah itu ada roadshow, kita pameran di mana. Itu pinjam motor saya. Itu motor satu itu udah almarhum yang itu. balap. Oh, punya kamu Panigale juga berarti? Sama. Oh, sama ya. Iya. Iya. Nah, kalau menurut kalian nih apa sih bedanya sirkuit Sepang sama sirkuit-sirkuit lainnya? Ada bedanya nggak di Itali sama? Namanya beda. Nah, udah pasti namanya beda. Paspor dan juga negaranya juga beda. Visanya juga beda, pemerintahannya beda. Oke, udah dijawab tuh. Berarti semua. Apa perbedaannya? Mungkin dari di Sepang tuh ngegigit kah atau gimana, di ban atau gimana? Kamu udah pernah nyoba Sepang kan? Pernah. Pernah lah, kita udah pernah nyoba Sepang. Sepang itu Pernah balap saya di Sepang. pemandangannya bagus. Pemandangannya bagus. Bagus banget. Hanya itu aja. Tapi apakah dilihat apakah orang kalau ngebalap Iya, emang kalau ngeliat? dia Iya. Oh, iya. pantas Kalau bapak dia di iya. belakang. Oh, iya. Bapak kalau balapan lihat pemandangan. Iya, itu kalau Dia dia mending iya. ke puncak Pak Sekarang Satar. gini,
Saya pernah loh ngetes tahun 2016. Pakai BMW 1000 RR paling baru. Iya. Kita balapan tuh gas. Apa namanya? Tes motor kan. Orang nanya, ini dari Indonesia kok kuat banget bawa motor gitu loh. Orang itu satu sesi 10 lap, istirahat, jadi dapat maksimum tuh 6 sesi. Tapi rata-rata cuma ngambil 1 sesi, 2 sesi. Itu tuh kita ambil semua tuh dari pagi sampai malam. Sore. Ditanya, kuat banget. Bukannya kuat, kita norak dapat sirkuit bagus kayak begini kan. Berarti jauh banget berarti ya Mas Sentul ya? Oh jauh. Jauh banget. Jauh banget. Dan memang sinerinya itu memang bagus. Jadi kalau kita di pinggir sirkuit kita ngelihat itu bagus. Dan kita akui saat ini Mandalika harus improve untuk nyamain mereka. Iya. Tapi memang ada potensi nggak Mandalika untuk improve? Ya ada. Ada. Karena memang Mandalika juga masih baru. Juga. Ini masih baru. Kita nggak bisa samain. Iya. Untuk Matteo bagaimana? Kalau satu sama track yang lain ada bedanya pasti lah. Iya. Ya, kalau kita bisa banding track misalnya contohnya di Malaysia sama Italia kita ambil yang paling dekat dan Italia karena di sana banyak. Mugello sama Sepang totally different. Dua-duanya indah. Tapi paling bedanya beda jauh dari layoutnya juga, dari tikungannya, dari kalau Mugello terkenal sekali karena sangat scary. Scary kenapa? Karena ada banyak uphills, downhill, negative chamber, positive chamber. Jadi very technical and very and susah sekali untuk kalau Sepang lebih gampang dibanding Mugello, tetapi tetap aja beautiful banget. Yeah. Dan kalau mau kencang memang harus tetap full throttle dan tetap bagus lah. Tapi Sepang itu adalah super fast track menurut saya karena ada dua straight panjang sekali di belakang dan di depan, dan ada juga beberapa tikungan di mana perlu corner speed yang tinggi. Tapi aku pernah balap 2 kali di sana dulu di waktu di Supersport FIM Asian Championship, dan aku ingat bahwa aku enjoy banget karena sangat unik itu, dan di sana sering hujan, dan aku ingat satu kali aja ya aku dapat hujan dan saya senang banget. Wow. Karena panasnya setengah mati di sana dan waktu hujan itu saya senang banget karena kan aku kalau di Indonesia aku kan dulu di sponsor bisa dibilang ya. Kalau di FIM Asia di Asian Championship kan urusan saya nggak ada yang mau sponsor, jadi kan duitnya terbatas ya. Aku punya cuma satu motor, mekanik aja nggak ada. Dan jadi kalau saya harus melawan tim-tim yang top di sana dari Jepang atau dari Malaysia atau dari Australia, itu kan sulit karena kan technical baiknya jauh. Tapi kalau hujan beda. Karena kalau hujan kamu udah punya feeling di sana. Ya, enggak, pembalap skillnya dari pembalap itu penting ya. Jadi waktu itu saya selesai ke-7 kalau saya nggak salah, dan fighting terus sama orang Jepang itu, dan aku senang banget karena aku ingat waktu di lurusnya itu ketinggalan jauh. Terus waktu ada di bagian belakang pelan-pelan dekat lagi. Tapi I feel very good. I feel very happy, especially di sana. Dan karena cuaca juga dingin jadi. Soalnya kalau kamu nggak tahu, mungkin Satar udah pernah juga tes di sana. Kalau panas di Sepang itu menurut saya jauh lebih panas daripada Sentul. Jauh banget itu. Cuman kalah satu yang lebih panas dan lebih dari Sepang, Buriram, Thailand. Itu saya nggak pernah. Itu jangan deh. Panas banget itu. Enggak, jangan juga ke sana, jauh banget. Jauh banget. Iya benar, Thailand jauh banget ya. Meskipun udah legal ya di sana, tapi jangan lah ya. Enggak, emang jauh. Kita dari Bangkok kita ke sirkuit itu 8 jam. Wow. Naik mobil tanpa berhenti loh. Jadi emang jauh banget, jangan. Wow. Nah, kalau misalkan berbicara tadi nih tentang MotoGP, ini pertanyaan yang template sih, tapi memang belum bisa terjadi ya. Optimis gak nih kira-kira ada rider dari Indonesia di ajang MotoGP? Siapa dulu? Dari Kakak Satar mungkin. Satar lah. Sebagai pemuda Indonesia. Pemuda Indonesia, masih kepala 3. Mungkin bisa. Sebatas wildcard. Wildcard ya. Jadi turun di 1-2 seri. Tapi gak sekarang, mungkin 5 tahun lagi, mungkin 6 tahun lagi. Wow, karena memang untuk masuk ke sana kan harus banyak yang harus dilewatin ya. Enggak, gini. Sekarang gini. Gue lagi serius nih. Iya. Gue lagi serius. Siap.
Gue lagi serius. Iya Pak. Enggak serius berarti kalau begitu. Apa mau Mateo dulu aja nih ngobrol? Nggak, sekarang gini, kita ngomong badminton. Heeh. Badminton itu kita kenal sama kayak Jonathan Christie deh, salah satunya kan. Kita kenal begitu dia sudah gede, sudah jadi juara. Iya. Ya kan? Tetapi yang masih kecil ini, kan kita nggak tahu nih, masih umur 16, 17, nggak kesorot karena bibitnya banyak. Iya. Ya kan? Nah, sementara itu kayak pembalap Spanyol, pembalap Itali. Siapa sih yang kenal Bastianini ini 3 tahun yang lalu aja? Padahal dia di juara dunia Moto2. Nggak ada kan? Ada banyak pembalap Italia, ada Valentino Rossi, ada Dovi dan segala macam. Nah, masalahnya pembalap Indonesia pada saat dia pembibitan aja udah mendapatkan beban luar biasa. Kayak Dimas, kayak Doni Tata, kayak sekarang Mario Suryaji, umur masih 17. Atau Gilang dulu. Adi Gilang, ya kan? Masih umur 17 sama udah diberi beban 270 juta orang memaksakan dia untuk langsung instan. Wow. Jadi dia karena ada setuju. satu. Kalau mamanya badminton, kenapa kita bisa cepat berkembang? Karena banyak bibit. Jadi kita fokus kepada yang sudah jadi. Iya. Nah, pembalap motor di Indonesia masih jadi bibit, udah dikasih beban mental segitu beratnya. Itu yang jadi masalah. Dan satu lagi mungkin harus lebih sabar. Ya. Contohnya kayak Mario Aji menurut saya ini Dimas pula dulu bagus dan Gilang juga luar biasa. Ya. Tapi nggak punya kesempatan. Dalam artinya gini, kesempatannya terlalu pendek. Iya. Ya, soalnya seperti tadi Sattar bilang, ekspektasi dari sponsor, dari pemerintah sendiri, apa namanya, kalau turunin pembalap Indonesia dan support pembalap Indonesia, mereka ekspektasi dalam satu musim udah bisa juara. Sementara ini kalau main di Moto3 contohnya, bahwa dia Moto3, Moto2 dan MotoGP itu adalah pembalap yang paling strong dari seluruh dunia. Start dari Moto3 karena Moto3 itu juga World Championship, Moto2 juga, dan itu adalah perjalanan ke MotoGP. Jadi kalau pembalap muda start dulu umur 15, 16, umur dari tahun depan 18, tapi dari sekarang tahun ini 16 sudah bisa balap. 16, 17, 18, 19. Itu masih balap di Moto3, Ya. kan? Tapi oke lah, ada pembalap yang tahun pertama seperti kemarin Pedro Acosta atau tahun kedua dia langsung jadi juara. Tapi ada pembalap juga perlu 3 tahun, 4 tahun, seperti Alex Marquez misalnya tuh. Di sini ambil pembalap Indonesia dengan nggak punya pengalaman sama sekali di luar negeri atau punya pengalaman cuma di Asian Road Race Championship, which is baru juga dan ya bisa dibilang oke punya tapi belum maksimal, dan langsung diturunin di Moto3 lawan apa namanya? Dennis Koja. Ya lawan bisa dibilang Sharks, Yu Yeah. semua ya diturun yang udah punya nama, udah punya prestasi di negara sendiri, udah juara di sini, juara di sana, dan maunya langsung jadi juara dunia. Dan tahun berikutnya udah nggak kasih kesempatan lagi karena gagal. Ya gimana bro? Itu menurut saya itu salah konsep. Iya. Konsep itu. Bagi kita mengambil bulan berarti ya kita sulit. Jadi dan netizen ini juga kurang support dan mensupport, karena kalau udah pembalap Indonesia jadi performa jelek, wah jelek banget lo, ngapain ada di sana lo, pulanglah, gini. Padahal mereka nggak ngerti juga sesusah apa untuk sampai nomor di sana. 1 jadi pembalap nomor 1. Iya. Dan sesusah apa melawan orang the best in the world. Iya. Ya itu nggak gampang. Iya. Berarti memang kita Kecuali ada superhero satu hari di Indonesia yang datang dan langsung instan jadi champion, ya oke lah, tapi itu mungkin bisa terjadi, tapi bukan segampang itu. Dan kalau saya pemerintah sekarang tahu saya apa namanya sponsor Indonesia atau siapapun dari Indonesia mau coba untuk seperti Mario Aji sekarang untuk mensupport Mario, itu kasih dong kesempatan. Jadi tahun ini kan tahun pertama. Oke, tahun depan pasti prestasi seperti Gilang. Tahun kedua dia prestasi udah bagus. Tapi karena dia selalu masuk 15 besar loh. wow. Dan itu 15 besar di Moto3, kamu nggak tahu, mungkin nggak pernah nonton. Itu adalah lebih dari 30 pembalap yang turun semuanya, dan mereka itu sangat rapat satu sama lain, fightingnya luar biasa. Kalau kamu bisa selesai nomor 15 terus, 15 berarti 1 poin. bukan 15 itu bukan berarti jauh ya. Ini nomor 1, ini nomor 15, semuanya rapat banget. Iya. Dan fighting sampai corner terakhir. Tapi dia sering masuk. Tapi hari dibilangin nggak perform dan dibuang habis tahun kedua. Itu menurut saya salah. Seharusnya kasih kesempatan 3 tahun minimal lah di Moto3. Pembalap Thailand 3 tahun. Ya makanya 3 tahun minimal itu. 3 tahun itulah. Dari Mario Aji kan sekarang tahun besoknya dan tahun besoknya lagi tahun ketiga.
meskipun Mario Haji ini meskipun punya talenta yang luar biasa, menurut saya punya kendala. Kendala adalah di badan, karena dia terlalu tinggi, terlalu berat, terlalu gede untuk Moto3. Mungkin dia lebih cocok di Moto2. Tapi kalau pesan saya di sini adalah sama netizen di rumah, sama siapapun sponsor atau dari pemerintah, dari olahraganya atau dari menteri olahraga, supportlah sedikit. Iya. Bikinlah mental pembalap itu kuat. Karena kalau menurut saya pembalap Indonesia punya skill dan punya keberanian. Setuju. Contohnya kalau setiap kali ada kondisi basah seperti tadi, Mario Haji selalu leading. Dia pernah ada FP1 basah yang nomor 1 Mario Haji loh. Di free practice 1 di Moto3 dengan pembalap paling bagus di atas Dennis Foggia, Izan Guevara dan Sergio Garcia yang sekarang ini adalah pembalap lagi fighting untuk jadi juara dunia tahun ini. Di Mandalika kemarin? Ya, di Mandalika kemarin Start juga kedua. start kedua. Jadi jangan bilang bahwa mereka tuh nggak potensial, tapi harus kasih kesempatan juga. Di mana beradaptasi juga dengan championship yang sangat sulit. Di mana semua champion ada di sana. Iya. Jadi untuk para netizen juga lebih bijak juga untuk dong. menyanggapinya. Ya. Aku paling benci kalau udah baca baca jelek lo pulang. Aduh, aku udah mau ini saya bilang kenapa sih harus begitu? Benar. Padahal yang punya yang komen juga motor juga tambal ban juga nawar itu paling. Lo sendiri aja yang turun kalau. Iya, kalau berani lu sendiri aja sono pakai Astrea lu sono. Exactly. Bisa emang orang nggak jelas emang orang itu nih. Banyak loh kayak begitu banyak. Iya. Dan juga pemerintah juga harusnya selalu mendukung terus ya support harusnya. system terus. Aku ini adalah bisa dibilang perang saya dari dulu. Ya. Untuk mendorong siapapun mau support pembalap Indonesia untuk jadi sabar sedikit. Ya. Atau kalau memang mau atau kalau bisa bantu ya, malah dari kecil seperti Casey Stoner dulu atau ada beberapa pembalap dari negara yang championship kurang menarik seperti di sini kan sebetulnya nggak ada infrastruktur untuk bangunin pembalap. Ya balapnya adalah road race. Ya tapi road race dibanding championship yang ada di Jepang atau di Italia atau di Spanyol kan jauh banget ya, kelasnya jauh, profesionalism juga jauh. Jadi ya udah ambil 4-5 pembalap yang kecil yang punya skill dan investasi di mereka. Kirim mereka di Spanyol selama 5 tahun, 6 tahun dan mereka bisa lewatin kategori-kategori di sana. Di sana kalau di Spanyol udah jadi juara satu kategori itu udah top banget karena di sana kan pembalapnya semuanya lapar. Ya di sini kan sementara ini sekarang kan dari road race ya sekarang untung nggak ada Asian Road Race Championship kalau nggak itu bisa Kasian, bantu. Tapi pembalap Indonesia belum punya kesempatan yang seharusnya dibanding yang negara-negara yang lain. Ya, kalau kamu tanya sama saya kalau satu hari akan ada satu pembalap Indonesia akan ada di MotoGP, aku bilang iya. Kenapa? Seperti Malaysia ada, Thailand mungkin nanti juga ada. Tapi Malaysia udah pernah. Ya. Hafiz Syahrin itu pernah balap di MotoGP. Dan zaman Satar itu waktu masih ada track yang di Ancol ya. Itu orang Malaysia datang untuk balap lawan Indonesia atau Thailand datang nggak ada apa-apanya dihabisin sama orang Indonesia. Tapi makin lama mereka makin maju dan makin mereka punya pasir gudang. Malah mereka yang kalahin Indonesia. Tapi kalau kamu tanya sama saya bahwa kalau skill pebalap Indonesia kalah sama Thailand atau kalah sama Malaysia, aku bilang enggak. Cuman kesempatan aja beda. Iya. Sama kayak dulu orang Malaysia kan belajar ke Indonesia dulu. Nah, belajar ke Indonesia untuk menjadi guru dan lain sebagainya. Tapi sekarang kita berbanding terbalik pendidikannya sama mereka. Enggak juga sih. Saya belajar di sana nggak pintar-pintar juga. Karena Bapak kan fokusnya ke spare part. Bapak gimana sih ya? Dan dagang otak Bapak. Satu lagi tahu nggak? Dalam otak dia ada spare part yang kurang juga. Iya kan memang gitu, bapaknya dokter, anaknya juga dokter. Kan edisi ngirit. Iya. Benar-benar nggak perlu lagi ya namanya uji coba kemana gitu, nggak usah ya. Iya. Tapi kalau misalkan ditawarin untuk nyoba motor dari salah satu rider nih buat dipakai di sirkuit, kira-kira Kakak Satar mau pakai motor siapa? Yang spare partnya bisa gue bawa balik jual. Jatuhnya kanibal Pak kalau begitu. Bapak cuma pakai doang. Kagak kita pakai. Kan di tengah sirkuit kita berhenti. Bapak oprek. Oprek. Iya. Pura-pura jatuh tinggalin. Manjat agar sirkuit.
Masa lu manjat bawa blok motor sih aneh banget. Loh, nggak tahu kan di sirkuit Sepang tuh gue udah tahu di tempat-tempat di mana disebut run off. Jadi kita bisa bawa motor ke samping, kita keluarin, tak tinggal nunggu mobil towing di luar, naikin, kabur. Oh begitu, tahu lu itu ya? Udah tahu. Oh iya. Dia malah belajar duluan itu. Oh duluan itu dibanding Nanti kita untuk coba di ngalahin Sepang. orang. Nanti Iya, kita iya. coba bareng di Sepang, mau nggak? Iya nanti. Nanti kalau kenapa-napa tapi lu ya, Sel, yang Jangan yang apa. tanggung jawab. Saya udah cukup beli video aja lah. Nah kalau Matteo bagaimana? Motor rider siapa yang kamu pengen gunakan? Motor aku kalau kasih kesempatan cuman setengah lap aja. Setengah lap. Satu. Aku pengen coba Ducati Pecco Bagnaia sih. Ducati. Pengen banget. Kalau dikasih kesempatan ini motornya MotoGP Pecco berani nggak satu? Oh aku langsung Langsung mau. mau banget. Wow. Mungkin tikungan pertama juga crash, now I'm just joking. Tapi pengen banget. Kalau ada kesempatan coba MotoGP ya Ducati, apalagi karena kan dari dulu kan saya Ducati. Iya. Jadi aku pengen ya masuknya. It will never happen. Iya. Tetapi kalau But ada will be. ya, kalau ada kesempatan aku ya mau. Tapi Ducati katanya panas banget ya Pak ya katanya motornya. Kenapa? Tapi spare partnya mahal loh. Iya. Lu tau kan kunci bautnya Ducati itu bisa sampai 5 jutaan. Makanya jadi nggak kelihatan, kita cabut aja satu. Kunci Clip on. baut. Bautnya itu tuh jutaan. Satu baut. Iya, apalagi yang udah Desmo Sedici yang dipakai itu mahal. Jadi kita cetak itu pura-pura meleng gitu ngambil satu. Pak, di rumah saya- didengarin ya. Ini ajarinnya nggak benar. Tapi bener itu Pak. Satu Benar baut itu. mahal tapi diajarinya nggak benar. Mohon maaf, di rumah gua Shogun 2016 3,5 juta. Kagak kepake. Itu juga udah apa namanya BPKB-nya udah kagak ada. Ada 3,5 juta di Dia ke Priuk. pasar diincar mata elang. Iya, tapi kan sama baut masa mahalan baut? Lah emang bener segitu. Ya Allah. Beneran, makanya gue bilang gue mau minjem motor di mana gue bisa ke run off. Gue biar nggak terlalu kelihatan deh. Baut-bautnya cabutin. Bisa kan baut fairing tuh ada 4 di Iya. bawah. Gue cabut 2, tetap nempel, tapi kan nggak ketahuan. Iya. Nah itu kumpulin kanan, kiri, depan, belakang gitu Ini loh. beda nih kalau udah punya pendidikan ya. Kalau di Priok soalnya bautnya baut-baut busway lu tau gak? Nah iya itu makanya beda. Itu ngantongnya segini juga kantongin. Jembatan penyeberangan. Gitu. Paling cuma cepet. Nah gitu ya guys ya. Jadi ini buat Marshall di Sepang. Iya, Itu ada iya, ilmu iya. dari saya. Kalau mau ada pembalap crash lu bisa ambilin tuh bautnya, lu cari tuh di gravel. Gitu loh. Iya, Bisa iya. buat gaji sebulan. Iya. Kira main golf boleh gue bawa pulang mulu. Gue kalau ke radar tuh aduh banyak tuh. Tapi terakhir untuk Matteo dan juga Kakak Satar, buat Kakak Satar dulu deh. Menurut Kakak Satar real man itu apa? Aku nggak mau dengar. Real man. Real man. Real man itu bisa membanggakan sesuatu hal dari yang tidak berguna. Wow. Mhm. Contohnya? Seperti gua. Balapan terakhir terus. Tapi kan nggak malu. Iya betul. Kita bangga gitu loh. Iya. Memegang rekor di mana Marquez aja nggak berani namanya. Setuju. Kalau orang lain mau udah bunuh diri pasti ya. Iya. Tapi Kakak Satar dengan berani, bangga dan tetap pongah Rekor. Tidak akan mau Rossi, mau Marquez, mau Bastianini nggak akan berani mencetak rekor gua. Hebat sekali. Ya. Real man. Itu baru laki-laki ya. Itu baru laki-laki. Muka tembok. Muka tembok. Tapi ntar kalau di kamar sendiri mah nangis juga kan. Kenapa? Crying in the night. Gak usah sampai kamar. Di kamar mandinya Sentul sering deh. Kalau untuk Matteo, real man itu menurut kamu Aku apa? jawab yang serius ya. Ya. Real man itu adalah laki-laki yang menurut saya cukup rendah hati untuk percaya dengan Tuhan. Wow. Karena sekarang ini makin jarang ya begitu. Wow. Bisa aja dibilang percaya tapi Nggak menjalankan. nggak menjalankan. Jadi itu aja. Menurut saya. Terbaik. Bener Matteo ya. Ini benar Matteo. Bener. Iya. Saya kira pastor tadi. Ini makanya kan gue mastiin. Bener. Iya. Ya karena dengan itu kan bisa kemana-mana. Ya. Kalau nggak ada itu ya seperti ini jadinya. Beliau percaya sama Tuhan, tapi Tuhan nggak tahu percaya apa enggak sama Kakak Satar. Gini loh, ya kan? Kenapa ada orang disebut ada orang yang sempurna? Karena ada yang nggak sempurna. Setuju. Kenapa ada yang ganteng, kan ada yang jelek. Nah iya. Nah gua ini ada yang melengkapi semuanya itu. Iya. Nah itu dia. Kenapa ada yang gila? Kenapa ada yang waras? Iya. Kalau semua waras, nggak ada istilah namanya orang waras. Iya betul. Butuh orang gila. Setuju. Itu dia. Makanya dia bisa jadi juara 1 kenapa? Ada yang finish terakhir. Coba nggak ada yang finish terakhir. Betul. Dia track deh, nggak balapan. Setuju. Atau balap sendiri. Iya. Iya benar. Gua Mantap bangga. sekali. Jadi kita buka rahasia. Ya. Zaman kita balap cuma berdua orangnya. Saya sama
Gak ada siapa-siapa. Makanya saya juara, dia ya terakhir. Udah cuma berdua lu kagak bisa menang juga ya. Iya. Ini dia Bang Satar dan juga Kakak Mateo. Tapi ini segmen terakhir. Ada pertanyaan untuk jawab cepat. Jangan lihat dulu. Nanti jawab aja cepat. Dari Kakak Satar sama Kakak Mateo. Langsung jawab bersamaan. Oke. Dalam hitungan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Motor atau mobil? Motor. Mantap. Honda atau Yamaha? Honda. Yamaha. Jauh nih. Jauh. Kenapa Honda? Karena memang spare partnya lebih. Enggak, di endorse Honda udah 13 tahun. Kenapa Yamaha? Sebetulnya saya juga bilang Yamaha karena dia bilang Honda. Oh, nggak pernah mau bareng. Ada gengsian. Oh, kamu di endorse juga? Tapi kalau sebetulnya untuk kendarain motornya yang langsung out of the box, ya superbike out of the box, juga mungkin kendarain di jalan dan paling friendly itu adalah Honda. Honda, wow. Ya oke. MotoGP atau Moto Trail? MotoGP. Mantap. Mobil listrik atau mobil biasa? Biasa. Waduh. Listrik no way. No way. Kenapa? Hah? Kenapa? Token aja berisik di rumah mengisi listrik lo lagi. Lucu banget nih bocah nih. Kakak Satar gokil. Ini kayak bocah priok banget ya. Kenapa? Karena kan listrik kan lebih murah dan juga higienis. Nah, saben sampai rumah udah tuh. Terus mau ngisi Tesla gitu. Iya. Keren. Balap di sirkuit atau jalan raya? Sirkuit. Oke. Mobil mewah atau rumah mewah? Mobil mewah. Rumah mewah. Kenapa? Berbeda. Apa Karena tidak mau? Enggak terlalu suka mobil saya. Oh iya. Kalau kamu bilang motor mewah atau rumah mewah, ya saya pilih motor. Kamu lebih pilih motor mewah? Sebetulnya aku nggak pilih motor mewah sih. Mewah aja nggak suka katanya. Aku suka motor balap lah ya udah. Oke. Not even use on the road. Nggak perlu di jalan raya juga. Di track aja tapi motor. Untung dia nggak nanya jawaban gue. Iya. Ngegadainya gampang bos. Tetap di sekolah ini BPKB. Iyalah. Apa yang paling berharga adalah BPKB. Betul. Formula 1 atau Formula E? Formula 1 lah. Mantap. Terakhir nih. Valentino Rossi atau Dani Pedrosa? Valentino. Pedrosa pokoknya tetap. Walaupun Dia Pedrosa. tetapkan dia pilih Pedrosa. Pedrosa nggak pernah jadi juara dunia kan di MotoGP. Sama kan nggak pernah jadi juara di race. Dia harus pilih yang begitu. Iya. Lu tetap Pedrosa. Kenapa bang? Kenapa? Soalnya tadinya gue mau milih ini apa namanya Rossi. Marco Lucinelli. Nggak tahu kan? Nggak tahu saya. Juara dunia MotoGP terus jadi mafia. Wah, Serius. Not really mafia. It's not true. But ya some kind of. Dia punya masalah udah. Gak usah bahas kali ya. Oh ya nggak perlu dibahas. Iya. Nggak ada yang tahu juga Marco Lucinelli itu siapa. Nggak ada yang tahu. Iya. Tapi kalau disuruh pilih Rossi atau Marquez? Saya tetap Rossi karena saya era Rossi ya. Saya lahir dengan Rossi. Menurut saya gini, ada kesalahan. Nggak boleh dibanding Valentino Rossi sama Marc Marquez karena akhirnya berbeda. Waktu Rossi turun, Marquez naik. Ya. Nah, jadi kan beda umur jauh banget juga. Bagusnya kalau saya boleh pilih, Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Casey Stoner, Marc Marquez, Dani Pedrosa, Marco Simoncelli, sama Max Biaggi juga saya taruh di situ, Mick Doohan, semuanya dengan umur yang sama, turun di satu track. Itu baru top itu ya. Baru top. Wow. Itu. Oke. Kalau begitu saya ingin berterima kasih untuk Kakak Satar dan juga Kakak Mateo untuk hari ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Dan juga terima kasih juga untuk teman-teman semuanya yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Dan tetap pakai MS Glow for Men. Karena MS Glow for Men, it's for real men.